Kenapa tidak menggunakan kontraktor asal Solo? Apa Solo tidak punya insinyur-insinyur hebat, malah menggunakan kontraktor asal Bali? Kok mau-maunya menggunakan kontraktor luar? Memang pekerja-pekerja kasarnya dari Solo, tapi yang menikmati keuntungan adalah PT Tunas Jaya Sanur, itu dari Bali. Kenapa rela? Gitu loh. Saya tidak memprovokasi, tapi ini fakta yang terjadi. Faktanya, rumah baru Jokowi itu adalah biaya rakyat dan melanggar undang-undang. Kemudian saya ingin teruskan sedikit apa yang disampaikan Dr. Rismon tadi. Surat keterangan Gibran jelas-jelas itu melanggar, ya, karena jelas dia tidak punya ijazah SMA. Dan kalau dia mengatakan ada nanti surat keterangannya yang itu kemudian dibuat berdasarkan hasil dari UTS Insert, insya Allah mohon doa restunya, saya akan laporkan langsung dari Insert, dari UTS Insert Australia. Dan insya Allah saya sudah ketemu dengan poin yang ada di sana. Saya akan sampaikan secara detail dan nanti pernyataan langsung dari kota Sydney tentang bagaimana surat keterangan Gibran ini yang palsu. Artinya tidak mungkin dari UTS Insert atau UTS itu menyajikan itu. Perhatikan video yang baru saja kita tayangkan. Itu ocehan Roy Suryo. Orang kalau udah diliputi oleh kebencian, orang pintar pun jadi bodoh. Seperti Roy Suryo. Roy Suryo itu orang pintar, tapi karena kebenciannya terhadap Pak Jokowi dan keluarga, kebencian Roy Suryo terhadap Jokowi keluarga itu terlalu tinggi, terlalu keterlaluan lah. Akhirnya dia jadi bodoh. Yang namanya pembangunan infrastruktur negara yang dibiayai oleh negara itu ada aturannya, ya. Proses pembangunan infrastruktur yang melebihi 200 juta ke atas itu prosesnya melewati proses lelang, ya. Siapa yang mengerjakan, CV apa yang mengerjakan, itu prosesnya lelang dulu. Nah, rumahnya Pak Jokowi, rumah pensiunannya Pak Jokowi yang dianggarkan oleh APBN, dibiayai oleh negara, itu ada proyek nasional, sehingga kontraktor CV yang ikut dalam proses lelang itu juga nasional skupnya. Jadi tidak ada masalah kalau CV atau kontraktor yang mengerjakan rumahnya Pak Jokowi itu orang Bali, nggak ada masalah, itu nggak menyalahi aturan, ya. Karena proses lelangnya tingkat nasional, sehingga kontraktor CV atau apapun namanya yang mengikuti proses lelang itu boleh dari mana-mana. Nah, sementara yang tingkat kabupaten, katakanlah tingkat kabupaten kota, ada pembangunan infrastruktur yang harus dibangun, dilaksanakan, anggarannya melebihi 200 juta, proses lelang yang melelang kontraktor atau CV atau PT yang dari luar daerah pun boleh. Kalau dia mengatakan dari Solo juga salah. Roy Suryo kenapa kontraktornya tidak ambil dari Solo? Dia juga salah. Lokasinya di Karanganyar, kenapa di Solo? Nah, makanya pembelajaran bagi kita semua. Kalau benci dengan seseorang, jangan keterlaluan. Syukur-syukur jangan pernah membenci siapapun. Roy Suryo itu kebablasan, pinternya kebablasan, akhirnya menjadi jongkok akhirnya. Itu semoga ini didengar, dilihat Roy Suryo dan kawan-kawan. Jangan terlalu membenci Pak Jokowi dan keluarga. Anda mengatakan ilmuwan, Anda mengatakan
penelitian, itu bohong. Jadilah orang yang jujur. Anda berangkat dari kebencian Pak Jokowi, kemudian ada orang yang menyulut, katakanlah Anda itu berangkat dari benci Pak Jokowi, dan ada minyak atau bensin pertalit, kemudian ada yang bakar korek, nah Anda kebakar. Itulah Roy Suryo, Tifa dan Rismond.